Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Justina Metanoia Puspareskita, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dosen pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk keperluan sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya menampilkan pelaksanaan pembelajaran sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas profesional dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Dokumentasi yang akan ditampilkan merupakan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Kimia 1. Mata kuliah ini diberikan pada semester pertama dengan beban studi 4 satuan kredit semester dan merupakan salah satu mata kuliah Basic Science yang mendukung pembentukan kompetensi dasar mahasiswa teknik lingkungan. Dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah Kimia 1 mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPLB, yaitu mahasiswa mampu menguasai kemampuan dasar matematika, sains, dan teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang keahlian keteknikan. CPL ini menegaskan bahwa lulusan teknik lingkungan perlu memiliki landasan sains yang kuat agar mampu memahami prinsip-prinsip rekayasa serta menggunakannya dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan lingkungan. CPL tersebut juga dijabarkan melalui indikator kerja, yaitu penguasaan konsep teoritis matematik, sains, material, dan teknologi informasi secara umum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip rekayasa. Oleh karena itu, pembelajaran Kimia 1 tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan penggunaan konsep kimia sebagai dasar dalam memahami proses-proses keteknikan. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, mata kuliah Kimia 1 memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia pada tingkat kognitif C2. Capaian ini mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya mengingat konsep tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antar konsep kimia. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan perhitungan kimia dasar pada tingkat kognitif C3 dalam pemecahan masalah, baik secara individu maupun kelompok. Melalui capaian ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan prinsip persamaan dan perhitungan kimia secara sistematis. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan dasar laboratorium kimia pada tingkat keterampilan P3 seperti gelas ukur, pipet, buret, neraca analitik, dan juga pH meter sesuai dengan prosedur kerja yang benar. Dengan demikian, mata kuliah ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, kemampuan analitis, dan keterampilan praktis mahasiswa. Secara keseluruhan, bahan kajian dalam mata kuliah Kimia 1 meliputi struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia, stokiometri, larutan, termodinamika, kinetika kimia, kesetimbangan kimia, asam dan basa, elektrokimia, kimia organik dasar, serta biomolekul. Beberapa materi juga dilengkapi dengan kegiatan praktikum agar mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan kegiatan laboratorium. Video pembelajaran yang akan ditampilkan merupakan dokumentasi pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi sistem periodik unsur. Materi ini terutama mendukung pencapaian CPMK pertama, yaitu kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep dasar kimia. Kemampuan akhir pada pertemuan kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan sistem periodik unsur. Pokok bahasan meliputi struktur tabel periodik, golongan dan periode unsur, hubungan antara konfigurasi elektron dan perioditas, serta sifat-sifat periodik unsur. Materi tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas struktur atom
perkembangan teori atom, orbital atom, konfigurasi elektron, dan bilangan kuantum. Pemahaman terhadap konfigurasi elektron menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menentukan posisi suatu unsur dalam tabel periodik serta menjelaskan kecenderungan sifatnya. Secara lebih khusus, mahasiswa diarahkan agar mampu membaca struktur tabel periodik, menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron, serta menganalisis hubungan antara posisi unsur dengan sifat periodiknya. Indikator ketercapaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah ketepatan mahasiswa dalam menghubungkan konfigurasi elektron dengan sifat unsur. Materi sistem periodik unsur juga memiliki relevansi dengan bidang teknik lingkungan. Pemahaman mengenai sifat unsur diperlukan untuk menjelaskan reaktivitas, kelarutan, pembentukan senyawa, mobilitas unsur di dalam air dan tanah, serta perilaku unsur pencemar dalam berbagai proses pengolahan lingkungan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan latihan soal. Mahasiswa diarahkan untuk mengamati tabel periodik, menganalisis karakteristik unsur, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat dalam diskusi, dan mengerjakan latihan soal sebagai bentuk penguatan serta evaluasi pemahaman. Melalui pelaksanaan pembelajaran tersebut, saya berupaya menunjukkan kompetensi dan profesional dosen dalam menyusun pembelajaran yang selaras dengan RPS, menghubungkan CPL dengan CPMK, menggunakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta melaksanakan evaluasi berdasarkan indikator ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Kimia 1 pada pertemuan kedua dengan materi sistem periodik unsur sebagai bagian dari PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya atas kehadiran yang tepat waktu. Untuk materi yang akan disampaikan hari ini bisa kita lihat di RPS. Teman-teman pastinya sudah tahu kalau setiap perkuliahan itu sudah direncanakan sejak awal. Nah, makanya di RPS ini kita berpacu pada RPS terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan. Nah, untuk mata kuliah kimia ini, Kimia 1 merupakan mata kuliah yang teman-teman sudah tahu bahwa masuk dalam grup atau kelompok Basic Science yang notabene teman-teman wajib untuk mengambil karena ini adalah ilmu dasar, salah satu fondasi untuk mata kuliah lainnya yang akan teman-teman ambil di semester atas begitu. Yang namanya teknik lingkungan pasti tidak jauh-jauh dengan yang namanya unsur kimia begitu ya. Tapi di sini teman-teman akan melihat bahwa sebetulnya basic science itu merupakan salah satu mata kuliah fondasi yang nantinya pasti akan digunakan, setidaknya ada sedikit koneksi begitu ya, keterkaitan dengan mata kuliah lainnya. Mengacu pada RPS ini, teman-teman akan melihat bahwa untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan sistem periodik gitu. Di sini luarannya teman-teman wajib mengetahui, wajib menguasai terkait dengan yang namanya sistem periodik unsur. Mendengar sistem periodik unsur, teman-teman pasti tidak asing begitu ya. Paling gampang itu adalah terkait dengan tabel periodik. Ya, teman-teman sudah melihat tabel periodik sejak SMA kan ya? Ya, warna-warni, sangat berwarna-warni, bahkan sangat beragam. Tapi di sini di balik susunannya, di balik keindahan warna-warninya, di sini kita akan membahas sebetulnya di balik hal-hal tersebut itu ada teori yang menjelaskan kenapa sih sebetulnya unsur-unsur itu tempatnya ada di golongan ini atau periode ini. Teman-teman pernah bertanya nggak kalau kenapa sih golongan itu ada 8, kenapa tidak
9 atau 10. Kenapa periode itu dari atas ke bawah? Apakah unsur-unsur yang sudah ada tempatnya di golongan ataupun di periode tersebut itu bisa berpindah-pindah atau tidak? Nah, di sini mungkin teman-teman waktu SMA atau selama ini menggunakan ya sudah dibaca aja tabel periodik yang kadang-kadang beli begitu ya, yang di toko buku itu ada warna-warni gitu. Nah, langsung dipakai, padahal di sini tabel periodik sendiri itu punya strukturnya masing-masing gitu. Ketika berbicara tabel periodik, pastinya yang terfikirkan oleh teman-teman golongan dan periode. Di sini ada yang hafal mulai dari periode 1 sampai 8. Dulu kayaknya SMA suruh menghafalkan ya. Golongan 1A, 2A, khususnya golongan A. Pernah ya waktu SMA gitu. Lalu konfigurasi elektron dan perioditasnya dan juga sifat periodik unsurnya. Nah, itu merupakan materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Nah, untuk apa sih yang akan kita lakukan, apa yang kita pelajari di sini, teman-teman akan mengamati tabel periodik, lalu menganalisis sifat unsur dan juga nanti berdiskusi terkait dengan bagaimana sih fenomena yang terjadi di tabel periodik. Oke, masuk ke materinya. Di sini ada sifat periodik unsur sesuai dengan rencana yang ada di RPS, begitu ya. Teman-teman melihat di sini ada tabel periodik, ada golongan, ada periode, ada warna-warni, begitu ya. Selama ini apa yang terfikirkan dari sebuah tabel periodik selain unsur-unsur yang ada di dalamnya, tapi ternyata di sini tabel periodik ini menyimpan, kalau saya bilang tuh banyak rahasia begitu ya. Di baliknya kenapa sih dia harus ditempatkan di sini ataupun ada di posisi ini begitu. Nah, sebetulnya sifat-sifat periodik unsur di sini apa sih yang didefinisikan sebagai sifat-sifat periodik unsur? Sifat periodik unsur ini sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom dari kiri ke kanan dalam satu periode. Ini yang kita sebut periode ya, berarti kalau periode itu dari kiri ke kanan. Sedangkan dari atas ke bawah itu satu golongan. Biasanya banyak yang suka terbalik-balik begitu ya. Golongan apa, periode apa, karena konteks golongan dan periode itu cukup berbeda. Jadi kalau paling gampang itu dari atas ke bawah begitu, itu adalah golongan, dari kiri ke kanan itu adalah periode. Nah, sifat-sifat periodik yang akan kita bahas begitu ya. Jadi di balik yang namanya tabel periodik itu tersimpan rahasianya dalam bentuk jari-jari atom. Jadi penempatannya sendiri itu berdasarkan jari-jari atomnya, atau energi ionisasi, ada afinitas elektron, elektronegativitas, dan juga sifat logam dan juga non logamnya. Di pertemuan pertama, teman-teman masih ingat terkait dengan atom. Nah, atom itu kalau kita sedikit merefresh ke pertemuan pertama, yang namanya atom itu pasti bentuknya bulat. Gitu. Kalau teman-teman mungkin suka makan kacang atom, suka. Nggak suka kacang ya, nanti jerawatan gitu ya. Nah, terlepas dari bagaimana kacang atom itu ada yang mengkonsumsi, ada yang tidak begitu. Kacang atom itu kan pasti bentuknya bulat ya. Tidak ada kacang atom bentuknya segitiga, bentuknya kotak, bentuknya trapesium dan segala macam. Yang namanya atom itu pasti berbentuk bulat. Itu yang pertemuan pertama sudah kita jelaskan. Nah, di sini ternyata ketika teman-teman melihat contoh misalnya mungkin bisa diakses di handphonenya tabel periodik gitu ya, karena ini sambil buka itu tabel periodik gitu ya. Nah, di sini paling gampang untuk golongan 1A itu ada yang namanya unsur Li, NaK, Rb dan Cs. Nah, di sini kalau digambarkan secara jari-jari atom begitu ya,
penempatannya itu dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah itu cenderung semakin besar. Walaupun teman-teman di tabel periodik itu ada cuma tulisan unsur-unsurnya ya, tapi ternyata kalau digambarkan secara jari-jari atom dari atas, berarti dalam satu golongan ya, jari-jari atom akan semakin besar ketika berbicara dari atas ke bawah. Nah, tabel periodik tidak hanya berbicara golongan, tetapi juga berbicara yang namanya periode begitu ya. Berarti semakin ke kanan karena periode itu kan dari kiri ke kanan. Nah, itu jari-jari atom itu semakin kecil. Jadi di sini teman-teman melihat kalau digambarkan secara atomik begitu, kurang lebih gambarnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah, ketika jari-jarinya semakin besar, maka jumlah kulit atomnya pun juga semakin bertambah. Teman-teman ingat kalau kita berbicara atom itu kan ada kulit-kulitnya ya, kayak bawang gitu ya. Jadi ada berlapis-lapis. Nah, untuk dalam satu periode, berarti dari kiri ke kanan, jumlah kulit yang mempunyai jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron di dalam kulitnya itu yang akan bertambah, sehingga gaya tarik menarik antar elektron dan proton semakin besar, jari-jarinya menyebabkan jari-jarinya semakin kecil. Jadi bisa dilihat gambarannya seperti ini. Ini untuk satu golongan berarti makin besar ya. Untuk dalam satu periode kurang lebihnya jari-jarinya akan semakin kecil. Lalu kita masuk ke energi ionisasi. Jadi sudah masuk yang ke tahap 2 ya. Untuk tadi setelah jari-jari atom, di sini ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dan ion dalam fase gas. Nah, di sini teman-teman juga akan melihat bahwa sebetulnya fenomena energi ionisasi dalam satu golongan, dalam satu periode itu mengalami yang namanya perubahan. Nah, kalau di sini bisa dilihat ini ada nomor atom ya, nomor atom dan energi ionisasi. Nah, bisa dilihat bahwa dalam satu periode begitu ya. Di sini ada periode 2, periode 3, berarti dari periode itu dari kiri ke kanan ya. Kiri kanan berarti periode 2 itu paling besar itu ada He itu helium. Yang ada posisinya ada di golongan berapa? Kalau di tabel periodik golongan helium golongan berapa? Ayo coba dilihat di tabel periodik. 8. He. 18. Golongan 8. Golongan periode 1 golongan kan cuma ada 8. Golongan 8. Kok 18? Golongan 8 A. 8A kan? Nah, teman-teman juga melihat juga di periode ketiga He terus Ne. Di bawahnya He itu Ne juga kan? Golongan 8A. Berarti teman-teman akan bisa melihat kalau sebetulnya energi ionisasi dalam satu periode itu yang paling besar ada di golongan 8A. Nah, ini karena kan He, Ne bisa dilihat ya dari sini ya, He, Ne, Ar, Kr, Zn dan segala macamnya. Nah, ini apakah ada hubungannya terkait dengan jari-jari? Ada. Nah, ini unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya itu semakin ke bawah semakin kecil. Karena elektron terluarnya makin jauh dari inti. Teman-teman ingat kalau jari-jari atom itu besar. Dalam satu golongan energi ionisasi makin ke bawah, berarti kalau ke bawah jari-jarinya makin besar, berarti energi elektron terluarnya makin jauh dari inti, elektron terluarnya makin mudah untuk dilepaskan. Ya, ini analoginya sebagai teman-teman kalau punya hubungan konon katanya LDR itu lebih mudah lepasnya, ya karena jari-jarinya kan jauh gitu, jadi mudah terlepaskan. Nah, ini konotasinya seperti itu gitu loh. Jadi kalau jari-jarinya makin ada jarak pemisah yang makin panjang, makanya bisa untuk mudah terlepaskan. Nah, ini untuk unsur-unsur yang seperiode, energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar
Karena makin ke kanan, gaya tarik intinya makin kuat. Ini berkaitan dengan jari-jari yang semakin kecil. Karena kalau semakin dekat, ya lebih erat gitu. Jadi susah untuk terlepaskan. Gitu. Nah, ini dalam suatu periode semakin banyak elektron dan proton, maka gaya tarik menarik elektron keluar dalam inti semakin suka terlepaskan, sehingga energi yang melepas elektron semakin besar, energi ionisasinya pun semakin besar. Jadi kalau terlepasnya itu makin sulit, berarti energi ionisasinya semakin besar. Teman-teman butuh energi yang besar untuk ketika kalau perbaikan erat melepasnya agak susah kan ya. Oke. Lalu di sini ada afinitas elektron. Nah, tadi setelah jari-jari energi ionisasi, di sini ada afinitas elektron. Ini besarnya energi ketika mengikat. Tadi melepas, sekarang mengikat. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan melepas, tapi juga mempertimbangkan juga bagaimana mengikatnya. Nah, di sini kalau terkait dengan afinitas elektron sendiri, setiap golongan dan periode, setiap unsur dia punya nilai afinitas elektronnya masing-masing. Nah, di sini unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif, kurang lebihnya seperti ini ya, ada tandanya negatif, itu mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektronnya, begitu, dibandingkan yang elektron bertanda positif. Berarti kalau dilihat, oh yang negatif itu lebih banyak mengikat, menyerap. Nah, kalau nilainya semakin besar, berarti makin besar kecenderungannya menyerap elektron. Nah, setiap teman-teman bisa melihat di sini, teman-teman kecenderungan nilai afinitas elektron untuk masing-masing unsurnya. Kembali lagi kalau kita berbicara unsur sistem periodik begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya fenomena dalam satu golongan, bagaimana fenomena dalam satu periode. Nah, ini dalam satu periode dari kiri ke kanan, untuk afinitas elektronnya semakin besar karena jari-jarinya, berarti semuanya terkait dengan jari-jarinya sebetulnya. Intinya di jari-jarinya. Jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Nah, untuk satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar, gaya tarik menariknya semakin kecil, sehingga atom semakin sulit menarik elektron dari luar karena ya jaraknya semakin besar. Kalau jaraknya semakin besar, lebih mudah melepas, tapi juga sulit untuk menarik. Lalu di sini ada keelektronegativitas. Untuk keelektronegativitas ini kemampuan suatu atom untuk menarik elektronnya ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Jadi sebetulnya unsur-unsur yang ada di sekitar kita, di alam kita itu jarang ditemukan dalam bentuk unsur, kecuali golongan 8A. Sisanya itu kita temukan sebagai bentuk senyawa, jadi harus berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Nah, teman-teman ingat kalau unsur atau golongan paling kita sebutnya paling ideal, paling sempurna itu kan golongan 8 ya. Sisanya dia harus membentuk dengan unsur-unsur lainnya. Nah, untuk segolongan elektronegativitasnya semakin ke bawah semakin kecil. Lalu untuk satu periode elektronegativitasnya semakin ke kanan semakin besar. Hubungannya terkait dengan balik lagi ke jari-jarinya. Lalu di sini kalau teman-teman melihat begitu di tabel periodik itu dibagi ya sectionnya begitu ya, dibagi grupnya. Itu dilihat dari sifat logam dan juga non logamnya. Nah, untuk yang logam teman-teman tahu ya bagaimana bentuk logam itu kan pasti mengkilat dan segala macamnya. Ternyata dalam tabel periodik itu ada dibagi menjadi unsur yang masuk ke golongan metals, non-metals, dan juga ini adalah metalloids atau antara metals dan juga non-metals. Nah, ini yang ada di batasnya ini sebetulnya bisa dikategorikan sebetulnya setengah-setengah begitu ya, nggak jelas gitu ya. Tapi di sini itu adalah golongan dari metalloid sendiri.
Baik, itu materi yang telah disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk perhatiannya. Ini untuk materi-materinya nanti akan saya berikan dalam bentuk PPT-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.